Hey hello, welcome back di Tukiem Channel. Bagaimana kabar kalian guys? Semoga kalian selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Oke, langsung saja kita lanjutkan part berikutnya. Selamat mendengarkan. Setelah berjalan seorang diri di sebuah taman yang tampak sangat indah, berbagai bunga bermekaran di sekitarnya. Bahkan tanpa sadar, dia tersenyum seorang diri karena keindahan taman tersebut. Entah mengapa, berada di sini, Stella menjadi tenang. Namun, saat menikmati apa yang ada di hadapannya, seorang anak kecil datang mendekat ke arahnya dengan senyum polos yang menggemaskan. Awalnya Stella mengernyit menatap anak tersebut. Dari mana anak ini datang? Itulah yang menjadi pertanyaan Stella. Tapi tak ayal, Stella berjongkok mensejajarkan tingginya dengan anak kecil tersebut. Anak tersebut menyentuh wajah Stella dengan tangan-tangan mungilnya yang menggemaskan. Stella memejamkan matanya merasakan sentuhan anak itu. Dia semakin merasa tenang, entah apa alasannya. Mami? Dan seketika itu Stella membuka matanya, menatap lekat manik mata anak yang berada di hadapannya. Dan entah bagaimana semua kejadian itu berputar. Seketika Stella mengingat apa yang terjadi padanya terakhir kali, hingga ia menangis sesenggukan seraya memeluk anak itu. Mami, I love you and Daddy. Dan tangisan itu semakin turun dengan deras, sampai sang anak bergerak menjauh. Stella menggeleng dengan keras, tidak ingin melepaskan genggamannya pada tangan mungil itu. Seharusnya Stella lebih kuat, tapi dia tetap tidak bisa menahan anak itu untuk terus bersamanya. Seakan ada seseorang yang menariknya menjauh dari sang anak. No, no, teriak Stella. Stella, ada apa? Tanya Sarah khawatir saat melihat Stella terbangun dengan berteriak dan menangis. Sarah bingung apa yang terjadi pada Stella. Ia memeluk Stella. Ibu, panggil Stella pada Sarah. Stella, ada apa? Apa kau baik-baik saja, nak? Tanya Sarah sekali lagi seraya memeriksa keadaan Stella. Di mana anakku? Di mana anakku? Tanya Stella pada Sarah seraya melihat ke sekeliling. Sarah seperti dihantam begitu saja saat mendengar pertanyaan Stella. Sekarang bagaimana ia harus menjelaskannya? Di mana anakku? Apa dia baik-baik saja? Apa dia masih ada di sini? Ibu, kenapa aku tidak menjawabku? Tanya Stella seraya menangis dan memegangi perutnya yang rata. Stella, tenangkan dirimu, nak, ujar Sarah. Tanpa sadar saat melihat Stella seperti ini, Sarah juga ikut menangis. Tidak, Ibu, jawab pertanyaanku, ujar Stella menggeleng keras. Sarah yang merasa khawatir melihat kondisi Stella, segera memanggil dokter untuk menangani putrinya itu. Sang dokter yang melihat bagaimana kekhawatiran Sarah, meminta pada wanita parubaya itu untuk tetap tenang. Sarah tanti-intinya bertanya tentang bagaimana kondisi Stella. Dan dokter hanya mengatakan jika Stella telah mengingat semuanya. Sekarang, apa yang harus Sarah jelaskan pada Stella? Apa ia harus menjawab semuanya dengan jujur? Alex melihat itu, melihat bagaimana istrinya tidur menghadap ke samping, meringkuk layaknya janin. Memegangi perutnya dengan sikap melindungi, seakan melindungi apa yang ada di sana. Alex mengernyit sesaat, saat merasakan sesak yang tiba-tiba menghujaminya. Melihat Stella yang seperti itu, kembali menyakiti diri Alex. Dia marah pada dirinya. Kenapa harus istrinya yang menerima balasan atas kejahatannya? Alex bahkan merasakan bagaimana bahagianya Stella waktu itu. Namun dalam sekejap, kebahagiaan itu ditarik darinya. Alex mendekat ke arah ranjang, ikut berbaring di atas ranjang rumah sakit yang mampu memuat mereka berdua. Memeluk Stella dari belakang dengan erat. Di sana ia tahu bahwa Stellanya menangis. Aku tidak bisa menjaganya. Aku membuatnya pergi, ujar Stella sesenggukan dengan tangisnya. Mendengar semua itu, Alex semakin mempererat pelukannya pada Stella. Maafkan aku, Alex. Aku tidak menyadarinya bersamaku selama ini, ujar Stella lagi, seraya semakin meringkuk dalam pelukan Alex. Alex menenggelamkan wajahnya pada rambut Stella dan di sanalah dia menangis. Untuk pertama kalinya, seorang Alexander Edward menangis. Di depan wanita yang ia cintai, di dalam pelukan sang istri, Alex menangis.
Bahkan rasa sakit yang ditimbulkan oleh Julia tidak sampai membuatnya seperti ini. Kenapa semua ini harus terjadi pada mereka? Kenapa Tuhan seakan tidak senang melihat mereka bahagia? Apa kesalahan mereka? Apa tidak cukup penderitaan yang mereka alami selama ini? Atau masih adakah urutan penderitaan yang akan Tuhan berikan untuk mereka? Banyak orang yang masih memiliki pemikiran bahwa setiap orang yang selalu mengalami penderitaan dalam hidupnya akan menjadi gila. Lalu, apakah kata-kata itu pantas untuk Stella? Bagi Stella, iya, dia gila. Dalam kehidupannya rasanya hanya penderitaanlah yang sering datang menghampirinya. Penderitaan itu seakan-akan memiliki jadwal berkunjung tersendiri dalam kehidupan Stella. Setiap hari ia bertanya pada dirinya sendiri, apalagi penderitaan yang akan Tuhan datangkan untuknya. Stella duduk termenung di taman belakang di kediaman Grayson. Semenjak kejadian yang menimpanya, dia memang tinggal bersama ibunya dan keluarga Edward. Bahkan Alex tidak mempermasalahkan hal itu. Tidak, Stella bukannya lari dari Alex. Dia hanya ingin bersama ibunya kali ini. Alex juga akan datang kemari setelah pria itu selesai bekerja. Apa taman lebih menarik daripada diriku? Sehingga kau mengacukanku, Mrs. Edward? Stella, yang tadinya hanya menatap kosong di depannya, tidak terkejut ataupun menoleh sekedar untuk melihat siapa yang memeluknya dari belakang. Karena ia sudah tahu siapa yang memeluknya. Maybe, jawab Stella cuek seraya mengangkat bahunya. Alex yang merasa kesal, membalikkan tubuh Stella agar istrinya itu menghadapnya. Coba katakan sekali lagi, Stella Kellen Edward, ucap Alex. Taman lebih menyenangkan, ujar Stella cuek. Alex mengernyit kesal melihat Stella yang lebih tertarik pada taman daripada dirinya. Astaga, sebenarnya apa yang ada di pikiran Alex sehingga ia harus cemburu pada taman? Stella, panggil Alex pada Stella. Kini mereka sudah duduk berdampingan di tempat duduk yang berada di taman. Alex melingkarkan tangannya di perut Stella. Tidak perlu memikirkan apa yang telah terjadi, karena aku yakin jika kita kehilangan sesuatu yang sangat berharga, maka Tuhan akan memberikan pengganti yang lebih baik dari sebelumnya. Dulu aku tidak percaya akan kata-kata ini, tapi datangnya dirimu di kehidupanku membuatku akhirnya percayakan semua itu, ucap Alex. Stella bergeming, namun mendengar ucapan Alex, ia semakin mengetatkan pelukannya. Bahkan kini ia menyusupkan kepalanya ke dada bidang Alex. Alex membalas pelukan Stella tak kalah erat, tapi tidak menyakiti wanitanya. Dia tahu seberat apa beban yang ditanggung istrinya itu. Kini Alex juga tahu, jika yang melakukan semua ini pada Stella adalah Jessica. Lebih tepatnya seseorang yang mengagumi Alex. Tanpa banyak kata, Alex langsung memberikan hukuman berat pada orang tersebut. Jangan pernah bertanya hukuman apa yang Alex berikan, karena kalian pasti akan berpikiran lebih baik tidak mendengarnya. Setelah tahu apa hukumannya, kalian akan menyesal telah mendengarnya. Maafkan aku, ujar Stella semakin menenggelamkan kepalanya di dada Alex. Tidak ingin menatap ke arah suaminya. Tidak ada yang perlu disalahkan di sini. Karena yang perlu disalahkan sudah mendapatkan apa yang seharusnya ia dapatkan, jawab Alex dengan kemarahan yang ada pada dirinya. Alex marah karena hingga saat ini Stella selalu saja menyalahkan dirinya. Padahal semua orang telah mengatakan bahwa semua ini bukan salahnya. Tapi semua ini sudah takdir. Saat mereka berdua menikmati pelukan dalam diam, sebuah panggilan masuk di ponsel Alex yang ternyata dari asisten pria itu. Menelpon untuk mengabari bahwa ada rapat dadakan dan Alex harus hadir dalam rapat tersebut. Awalnya Alex merasa khawatir untuk meninggalkan Stella. Tapi istrinya itu bersikeras bahwa dia baik-baik saja. Lagi pula ada Sarah dan Kelvin di sini. Dan lagi, Alex merasa cemburu pada Kelvin karena pria itu lebih memiliki waktu lebih bersama Stella. Astaga, apa Alex juga harus merasa cemburu pada kakak iparnya? Astaga Alex, kenapa kau terlihat seperti remaja yang baru jatuh cinta? Kesal Stella pada Alex. Karena setiap denganmu, kapanpun dimanapun,
Aku akan merasakan cinta yang baru, ujar Alex. Perkataan Alex tersebut berhasil membuat semburat merah muncul di pipinya. Stella mengulum bibirnya menahan senyum. Ia lebih memilih menenggelamkan kepalanya di dada bidang Alex untuk menutupi semburat merah itu. Kau memerah. Itu pernyataan yang Alex lontarkan saat melihat istrinya merona. Alex membalas pelukan Stella seraya tersenyum lebar. Sudah sana pergi, ucap Stella, kini kembali duduk dengan tegap. Mereka tertawa bersama. Sesaat Stella dan Alex saling berpandangan. Jika Alex memandang Stella untuk dapat membaca apa saja yang ada di dalam mata coklat karamel itu, berbeda dengan Stella yang lebih memilih untuk menatap wajah Alex lekat-lekat. Bisakah mereka terus seperti ini? Nah, terima kasih sudah mengikuti hingga akhir. Jangan lupa subscribe, comment, like, and share. And bye-bye.